Di antara tumpukan kain katun berwarna pastel dan tumpukan kardus kosong, Rania mengukir senyum di wajahnya. Jarinya menari lincah di atas layar ponsel, membalas pesan-pesan dari para pelanggan. Aroma manis dari lilin beraroma vanila yang baru saja ia buat menyelimuti ruang kerjanya yang mungil. Sebuah sudut di loteng rumahnya. Lilin-lilin itu adalah hasil karya tangannya, dengan label aroma jiwa yang ia desain sendiri. Di sampingnya, segelas teh melati yang sudah dingin menunggu. Menunggu giliran untuk diseruput di sela-sela kesibukannya. Di lantai bawah, terdengar deru tawa Miko yang baru pulang dari kantor. Miko adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan kontraktor. Gaji tetapnya menjadi kebanggaan keluarga, terutama bagi ibunya, Nyonya Salma. Nyonya Salma adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi status dan pencapaian yang resmi. Ia sering menyinggung betapa bangganya ia memiliki menantu yang bekerja kantoran seperti Rania. Meskipun Rania sendiri tidak pernah bekerja kantoran. Suatu sore, Nyonya Salma datang berkunjung. Rania menyambutnya dengan senyum lebar, menyiapkan teh hangat dan biskuit jahe buatan tangannya. "Rania, kamu masih saja sibuk dengan jualan di ponselmu?" Tanya Nyonya Salma. Tatapannya menyapu laci yang berisi sisa-sisa stiker label dan bahan-bahan lilin. "Iya, Bu. Lumayan alhamdulillah." Jawab Rania ramah, mencoba mengabaikan nada meremehkan dalam suara mertuanya. "Lumayan? Maksudmu, cukup untuk jajan?" Nyonya Salma tertawa kecil. "Anakku, Miko, banting tulang di kantor dari pagi sampai malam. Seharusnya kamu santai saja di rumah. Mengurus rumah dengan baik saja sudah cukup, kan?" Rania menelan ludah. Ia tahu Nyonya Salma tidak bermaksud jahat. Hanya saja pandangannya begitu berbeda. Rania memandang tangannya yang dipenuhi noda lilin. Di sana, di balik noda-noda itu, ada kerja keras yang tak terlihat. Ia membiarkan asumsi itu tetap hidup. Ia membiarkan Nyonya Salma berpikir bahwa bisnisnya hanyalah hobi kecil yang tidak menghasilkan apa-apa. Miko datang dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Ia mencium kening Rania dan duduk di samping ibunya. "Ibu, jangan begitu. Usaha Rania kan juga menghasilkan. Bahkan, aku sering bantu packing kalau lagi ramai." Bela Miko yang meskipun tidak tahu persis seberapa besar penghasilan Rania. "Miko, anakku, kau tahu gaji manajer proyek itu bukan main-main. Pasti jauh lebih besar dari uang jualan kecil-kecilan ini." Nyonya Salma menggeleng pelan. "Setidaknya kau punya istri yang penurut. Tidak banyak yang meminta-minta, jadi gajimu utuh untuk tabungan." Rania terdiam. Ia melihat Miko yang hanya tersenyum canggung. Miko tak tahu. Setiap pagi, saat ia pergi bekerja, Rania sudah mulai membuat lilin, membalas pesanan, dan mengelola semua akun media sosial bisnisnya. Ia tidak pernah cerita. Ia merasa Miko tidak perlu tahu. Ia juga tidak ingin dianggap membanding-bandingkan. Malam itu, setelah Nyonya Salma pulang, Rania membuka sebuah buku catatan. Di halaman terakhir, ia mencoret-coret angka. Jumlah omset bulan ini dikurangi biaya produksi dan pengeluaran lain. Angka yang tertulis di sana, yang jauh lebih besar dari gaji bersih Miko, adalah rahasia kecilnya. Sebuah rahasia yang ia simpan dengan baik, di antara tumbukan kardus kosong dan aroma manis lilin-lilin buatannya. Hubungan Rania dan Nyonya Salma semakin hangat, namun tetap diwarnai oleh komentar-komentar halus yang menusuk. Suatu siang, Miko pulang dengan wajah murung. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa dengan lesu. Rania, yang sedang menata pesanan lilin, segera menghampirinya. "Ada apa, Mas? Tumben pulang cepat?" tanya Rania. Tangannya mengusap punggung Miko. "Kantorku sedang tidak baik-baik saja, Rania," jawab Miko. "Ada proyek besar yang bermasalah. Kami kehilangan salah satu klien utama. Sebagian tim kena PHK." Rania tertegun. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih serius di balik perkataan Miko. Wajah suaminya begitu tegang. Ia menarik nafas panjang. "Jangan-jangan gajiku mungkin akan ada penyesuaian?" Miko berbisik pelan.
seolah takut terdengar. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau nanti terjadi. Rania memeluknya erat. Tidak apa-apa, Mas. Kita hadapi bersama. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kemungkinan terburuk. Pagi-pagi sekali, ia membuka laptopnya dan memeriksa data penjualan. Ia menggeser-geser angka, menghitung ulang semua proyeksi. Bisnis aroma jiwa sedang berkembang pesat. Permintaan dari para reseller dan pesanan dari luar kota terus meningkat. Ia melihat saldo di rekening bisnisnya dan merasa sedikit lega. 2 minggu kemudian, berita buruk itu datang. Miko menerima email resmi dari kantornya. Gajinya dipotong 30% sebagai langkah efisiensi perusahaan. Miko duduk di kursi. Tangannya memegang lembaran kertas itu dengan gemetar. Nyonya Salma yang kebetulan sedang berada di rumah mereka, melihat ekspresi sedih Miko. "Ada apa, Nak? Wajahmu tegang sekali," tanyanya dengan suara lembut. "Gajiku dipotong, Bu," katanya suaranya hampir tidak terdengar. "Astaga, bagaimana bisa? Gaji yang besar itu dipotong begitu saja. Kalau begini, bagaimana nanti kalau ada kebutuhan darurat? Tabunganmu cukup kan?" "Kami baru saja membayar cicilan mobil dan renovasi rumah. Tabungan kami tidak sebanyak itu." "Ini semua gara-gara kamu, Rania. Suamimu kerja keras, pulang pergi macet, tapi kamu cuma sibuk main-main dengan jualanmu itu. Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan tetap yang bisa membantu Miko di saat seperti ini?" Rania memejamkan mata. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam hatinya. Ia tidak marah, hanya kecewa. Ia ingin membela diri, ingin menunjukkan data-data penjualan di laptopnya, ingin berkata bahwa ia juga bekerja keras, bahkan lebih keras dari yang dibayangkan Nyonya Salma. Tapi ia memilih diam. Ini bukan saatnya untuk membuktikan diri. Miko sedang tertekan. "Lihat Miko, dia sudah lelah bekerja. Kamu malah tidak bisa diandalkan. Ini saatnya kamu tunjukkan kalau kamu bisa menjadi istri yang benar-benar membantu." Rania menunduk. Ia meraih sebuah lilin yang baru jadi. Lilin itu masih hangat dan aromanya, yang seharusnya menenangkan, kini terasa hambar. Ia meremas kertas di tangannya. Lilin-lilin itu, yang menjadi simbol kerja kerasnya, kini terasa seperti beban. Rania menentukan pendiriannya. Ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk membuktikan diri kepada Nyonya Salma, tapi untuk melindungi keluarganya, untuk Miko. Ia harus memastikan bisnisnya berkembang jauh lebih pesat lagi, melebihi gaji Miko bahkan sebelum dipotong. Ia tidak akan membiarkan ketakutan itu menguasai mereka. Ia akan membuktikan bahwa tukang jualan ini bisa menjadi penyelamat. Sebuah tekad baru kini membakar hatinya. Setelah malam itu, Rania tak lagi hanya sekadar membuat lilin. Ia membuat strategi. Ia menuliskan semua rencana di sebuah buku catatan bersampul ungu, buku yang sama tempat ia mencatat semua rahasia finansialnya. Di halaman pertama, ia menulis sebuah target besar. Mencapai omset 100 juta dalam 3 bulan. Angka itu terasa mustahil, tetapi ia tidak punya pilihan. Rintangan pertama datang dari internal. Miko, dengan wajah lelah sepulang kantor, melihat Rania yang bekerja hingga larut malam. Rania tidak hanya membuat lilin, ia juga memotret produknya, membuat konten video, dan menganalisis tren pasar. "Rania, kamu tidak tidur. Tidak perlu memaksakan diri begini," ujar Miko suatu malam, suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku tahu kamu ingin membantu, tapi kesejahteraanmu lebih penting." "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya ingin fokus sedikit lebih keras. Ini kesempatan bagus untuk aroma jiwa," jawab Rania sambil tersenyum, menyembunyikan kelelahan di matanya. Ia tidak bisa menceritakan targetnya pada Miko. Ia takut Miko akan khawatir berlebihan dan malah melarangnya. Rintangan kedua muncul dari pemasok. Di tengah lonjakan permintaan, pasokan bahan baku tiba-tiba seret. Pabrik wangi-wangian langganannya mengalami masalah produksi. Stok botol kaca yang ia gunakan untuk kemasan juga terbatas.
Rania harus mencari pemasok baru, mencoba bernegosiasi dengan mereka, dan bahkan menawar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan bahan yang sama. Puncaknya adalah ketika seorang pelanggan reseller besar yang menjanjikan pesanan dalam jumlah besar tiba-tiba membatalkan pesanan. Alasannya kompetitor menawarkan produk yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Rania merasa seperti semua usahanya sia-sia. Ia tidak bisa menurunkan harga karena itu akan mengorbankan kualitas produknya, dan ia tidak akan melakukan itu. Ia melihat tumpukan lilin yang siap dikirim, yang kini terancam tidak laku. Malam itu, setelah seharian menghadapi penolakan dan masalah, Rania duduk di sofa ruang tamu yang temaram. Sebuah kotak kecil berisi surat-surat dari suaminya saat mereka masih berpacaran, diletakkan di atas meja. Surat-surat itu, yang dulunya berisi janji-janji manis dan lelucon kecil, kini terasa seperti pengingat akan masa lalu yang lebih sederhana. Rania merasa dirinya begitu sendirian di tengah semua perjuangan ini. Ia tidak bisa menceritakan masalahnya pada Miko. Ia tidak bisa mengeluh pada Nyonya Salma. Ia harus menanggung semuanya sendiri. Ia mengambil satu surat dan membacanya lagi. Di sana, Miko menuliskan sebuah janji. Kita akan menghadapi segala badai bersama, Rania. Aku adalah rumahmu, tempatmu pulang. Kata-kata itu, yang dulunya begitu meyakinkan, kini terasa begitu berat. Ia merasa seperti ia sedang melawan badai itu sendirian. Rania menghela nafas panjang. Tidak, ia tidak sendirian. Ia punya lilin-lilinnya, simbol dari kerja kerasnya. Ia punya tujuan yang besar. Ia tidak akan menyerah. Ia memutuskan untuk mencari cara baru, cara yang belum pernah ia coba. Pilihan terakhirnya adalah sesuatu yang paling ia takuti, pemasaran agresif. Ia harus menggaungkan bisnisnya ke seluruh media sosial, mengabaikan ketidaknyamanan pribadi dan resiko bahwa bisnisnya akan diketahui banyak orang, termasuk Nyonya Salma. Rania mengambil langkah nekat. Ia mulai mengubah akun Instagramnya menjadi etalase profesional. Ia merapikan foto-foto produknya, membuat video tutorial sederhana, dan yang paling sulit, ia mulai tampil di depan kamera. Wajahnya yang selama ini hanya tersenyum di balik ponsel, kini muncul di story Instagram, menceritakan proses pembuatan lilin, berbagi tips, dan menawarkan promosi. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol unggah untuk video pertamanya. Sebuah video dirinya yang sedang menjelaskan jenis-jenis aroma lilin. Responnya luar biasa. Pesanan melonjak. Namun seiring dengan itu, muncul pula rintangan yang lebih berat. Keterbatasan waktu menjadi masalah utama. Rania harus mengurus rumah, membuat lilin dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya, dan juga mengurus pesanan. Ia tidur lebih larut dan bangun lebih pagi. Mata panda mulai menghiasi wajahnya. Suatu siang, Miko melihat Rania tertidur di meja kerjanya, dengan kepala bertumpu di atas tumpukan kardus. Di layar laptopnya, grafik penjualan menunjukkan lonjakan tajam. Miko merasa campur aduk. Ia bangga, tapi juga khawatir. Rania? Panggil Miko. Lembut. Mas, sejak kapan di sini? Aku pulang lebih awal. Kamu kecapean, Ran. Tidurmu kurang. Ini semua demi bantu aku ya. Aku tidak apa-apa kok. Jangan begitu, Ran. Aku yang harusnya bekerja keras. Kenapa kamu jadi begini? Aku sudah katakan, jangan memaksakan diri. Nada suara Miko penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu, yang seharusnya menenangkan, justru membuat Rania merasa seperti semua usahanya tidak berarti. Namun di tengah semua ini, masalah lain muncul. Sistem pembayaran di toko daringnya mengalami error. Semua data pesanan yang baru saja masuk menghilang. Total pesanan untuk 1 minggu ke depan, termasuk dari beberapa reseller baru yang besar, lenyap tanpa jejak. Rania panik.
Ia mencoba menghubungi pihak layanan teknis, namun tidak ada jawaban pasti. Semua usahanya selama ini terasa sia-sia. Puncaknya terjadi ketika Nyonya Salma berkunjung. Ia membuka ponselnya dan melihat sebuah video yang dikirimkan oleh salah satu temannya. Video itu menampilkan Rania yang sedang berpromosi dengan penuh semangat. "Rania, apa-apaan ini?" Nyonya Salma menatap Rania dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jadi ini yang kamu lakukan? Berjualan di media sosial seperti ini?" "Iya, Bu. Ini untuk bisnisku." "Bisnis? Ini memalukan. Miko itu manajer. Rania, status kita dijaga. Kamu seharusnya jadi istri yang elegan, bukan artis dadakan seperti ini." "Sudah cukup. Besok kamu harus menghentikan semua ini. Buang semua barang-barang ini." Nyonya Salma menunjuk tumpukan kardus dan botol lilin dengan tatapan merendahkan. Saat itulah Rania merasakan ada sesuatu yang patah di hatinya. Semua usahanya, keringatnya, dan niat baiknya tidak ada artinya di mata mertuanya. Miko, yang baru saja masuk ke ruangan, hanya bisa diam menyaksikan perdebatan itu. Ia tidak membela Rania. Ia terlalu lelah dan bingung dengan situasi yang tiba-tiba berbalik ini. Rania merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin terus berjuang demi keluarganya. Di sisi lain, ia tidak ingin lagi berhadapan dengan penolakan dan rasa malu yang diberikan Nyonya Salma. Dan ia merasa Miko juga tidak mendukungnya. Semua jalannya seolah buntu. Tersisa satu pilihan yang paling sulit dan paling menyakitkan yang harus ia ambil. Ia harus mengakui semua usahanya. Ia harus membeberkan rahasia yang selama ini ia simpan. Ia harus menunjukkan angka-angka di buku catatan ungu itu kepada Miko dan Nyonya Salma. Tapi ia sangat takut. Takut akan tanggapan mereka. Takut kalau ia akan memicu perpecahan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Malam itu, setelah Nyonya Salma pulang, keheningan menyelimuti rumah Rania dan Miko. Miko duduk termenung di sofa, sementara Rania hanya diam, hatinya terasa kosong. "Mas," Rania memulai, suaranya pelan. "Ada yang harus aku tunjukkan padamu." Ia mengambil buku catatan bersampul ungu dari laci kerjanya. Miko menatapnya bingung. Rania membuka buku itu, halaman demi halaman, membeberkan semua angka dan data yang ia catat dengan rapi. Angka-angka omset bulanan, keuntungan bersih, grafik pertumbuhan, dan bahkan perkiraan untuk bulan depan. Miko mengambil buku itu, dan matanya melebar. Ia melihat angka yang jauh lebih besar dari gajinya, bahkan sebelum gajinya dipotong. Ia melihat catatan pengeluaran bisnis yang rinci, pengiriman ke luar kota, dan nama-nama reseller yang tertera di sana. Ia melihat setiap lilin dan kardus yang ada di rumah mereka, bukan hanya tumpukan barang, melainkan hasil dari kerja keras dan perhitungan matang. "Ran, ini serius?" bisik Miko, suaranya dipenuhi keterkejutan. "Selama ini, kamu yang menanggung semua." Rania mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin membebanimu. Aku ingin kita baik-baik saja, Mas. Aku tidak ingin kamu khawatir, apalagi setelah gajimu dipotong." Miko memeluk Rania erat. Penyesalan terasa menusuk. "Maafkan aku, Rania. Aku tidak pernah tahu. Aku sungguh tidak tahu." Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk menghadapi Nyonya Salma. Ia tidak akan lari. Ia mengundang Nyonya Salma datang dan menyiapkan semua data di layar laptopnya. "Ibu, Rania ingin menjelaskan sesuatu," ujar Miko. "Menjelaskan apa? Bahwa jualan kecil-kecilan ini lebih penting dari reputasi keluarga." Nyonya Salma menatap mereka berdua dengan alis terangkat. Rania memutar laptopnya ke arah Nyonya Salma. Layarnya menampilkan grafik pertumbuhan penjualan yang menanjak tajam. Di sampingnya,
Sebuah tabel menunjukkan omset bulan ini. Dan di bawahnya angka laba bersih yang sudah dikurangi semua biaya. Angka itu jauh melampaui gaji bulanan Miko. Nyonya Salma mendekat, matanya menyipit, membaca setiap baris data. Matanya yang meremehkan berubah menjadi terperangah. Ia melihat foto-foto Rania di Instagram yang sedang mengemas lilin. Membaca komentar-komentar positif dari pelanggan. Ia melihat kegigihan dan kerja keras yang tidak pernah ia duga. Ini tidak mungkin, gumam Nyonya Salma. Bagaimana bisa? Tukang jualan sepertimu bisa punya omset sebesar ini. Rania menatap mertuanya, matanya penuh ketenangan. Bu, aku tidak hanya tukang jualan. Aku pengusaha. Aku juga bekerja keras. Keringatku juga sama-sama berharga dengan keringat Mas Miko. Nyonya Salma terdiam. Wajahnya yang kaku dan penuh penilaian perlahan melunak. Ia menatap Rania, lalu Miko. Ia menyadari betapa salahnya ia menilai menantunya. Lilin-lilin itu, yang ia anggap remeh, ternyata adalah penyelamat keluarga anaknya. Sebuah rahasia kecil yang selama ini disimpan, kini menjadi bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Maafkan Ibu, Rania, bisik Nyonya Salma. Suaranya bergetar. Ia meraih tangan Rania. Ibu tidak tahu. Ibu salah menilai kamu. Air mata Rania menetes. Air mata yang bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Nyonya Salma memeluknya. Miko ikut bergabung, memeluk kedua wanita penting dalam hidupnya. Di tengah tumpukan kardus dan wangi lilin itu, keluarga itu bersatu. Kini mereka tidak hanya memiliki cinta, tetapi juga saling menghargai dan memahami, tanpa lagi ada rahasia yang disimpan. Setelah kejujuran itu, semuanya berubah. Rumah Rania dan Miko tidak lagi dipenuhi keheningan yang canggung, melainkan diisi dengan diskusi-diskusi hangat tentang bisnis. Nyonya Salma, alih-alih meremehkan, kini sering datang untuk membantu Rania mengemas produk. Ia bahkan membantu membuat label dan kardus untuk pengiriman. Ia tak lagi memandang lilin-lilin itu sebagai barang remeh, melainkan sebagai karya seni yang membawa keberkahan. Suatu sore, Nyonya Salma duduk di samping Rania yang sedang membalas pesan. Ia menatap Rania dengan pandangan penuh keaguman yang dulu tidak pernah ada. Dulu, Ibu pikir bekerja itu harus pakai seragam, harus di gedung tinggi, katanya, suaranya pelan. Ternyata kerja keras itu tidak punya seragam. Kerjamu lebih berat dari yang Ibu bayangkan. Rania tersenyum. Ia menunjuk sebuah kardus yang sudah siap dikirim. Aroma Jiwa kini punya logo baru yang lebih profesional. Dan Nyonya Salma adalah orang pertama yang membantu menempelkannya. Bagi Rania, pelajaran terbesar bukanlah soal angka-angka dan omset. Ia belajar bahwa keberhasilan yang sejati bukanlah tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang keyakinan pada diri sendiri. Ia telah melewati keraguan, kelelahan, dan cibiran. Ia tidak menyerah, dan di akhir perjuangannya, ia tidak hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga restu dan dukungan dari orang yang paling ia hargai. Miko, di sisi lain, belajar tentang arti dukungan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya bangga dengan gaji tetapnya, tetapi juga bangga dengan semangat dan kegigihan istrinya. Ia kini menjadi mitra yang sesungguhnya, membantu Rania dengan manajemen keuangan dan ide-ide promosi. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, dibangun di atas dasar saling menghargai dan mengerti. Lilin-lilin aroma jiwa yang dibuat oleh Rania, yang dulunya hanyalah produk sederhana, kini menjadi simbol dari cerita ini. Simbol bahwa kesuksesan bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari hal yang paling diremehkan. Simbol bahwa kerja keras, kejujuran, dan keyakinan adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh label pekerjaan, tetapi oleh hati, usaha, dan keberanian untuk tidak pernah berhenti berjuang.